Ayahku adalah dewa perang. Bab 27. Kali ini Guo Santian yang berbicara, Bibi Yufeng. Sejujurnya, saya memiliki kesan yang sangat menyukai Fei Xue. Ini cinta pada pandangan pertama. Jika dia bersedia menjadi pacar saya akan membeli rumah besar, apalagi mobil mewah. Katanya sambil menatap Shen Fei Xue dengan rakus. Ketika dia mengetahui bahwa Shen Fei Xue adalah salah satu dari 4 Dewi Agung di kota Yunhai, dia serakah akan hal itu. Sekarang dia melihat orang yang sebenarnya, dia bahkan lebih terpesona. Saat Su Yufeng hendak mendorong Shen Fei Xue untuk setuju, langkah kaki tiba-tiba datang dari atas, dan semua orang tanpa sadar menoleh. Lalu, ada beberapa kebingungan. Seorang pria muda yang lebih tinggi, lebih tampan dan penuh kejantanan daripada Guo Santian berjalan dengan berat, berjalan ke ruang makan tanpa ekspresi, dan membereskan semua yang ada di atas meja. Qian, yang duduk di sampingnya diam-diam, berlari dengan cepat dan bekerja sama dengan ayahnya untuk melakukan pekerjaan rumah. Wang Cai berjalan berkeliling dengan gembira. Su Yujiao bertanya dengan heran, "Kakak, siapa dia?" Su Yufeng sangat marah hingga dia lupa menyuruh bajingan ini untuk tetap diam. Dia memutar matanya, pengasuh laki-laki yang disewa oleh keluargaku cukup pandai memasak. Pengasuh laki-laki. Keluarga Su Yujiao sedikit tercengang, dan Guo Santian juga merasakan ada yang tidak beres. Zhang Tao bertanya, apakah ada pengasuh laki-laki yang muda dan tampan? Berapa biayanya per bulan? Shen Fei Xue berkata dengan riang, gratis. Semuanya, hah. Guo Santian, gratis. Gratis. Di sana, Qian tiba-tiba berkata dengan suara centil, itu pasti gratis. Namanya Guan Qianjun, dia pacar Bibi Qi Fei Xue, atau semacam hidup bersama. Bibi Fei Xue membiarkannya. Jika dia tidur bersama, maka dia punya keberanian untuk tidak menjadi pengasuh gratis. Ini. Sungguh luar biasa. Tanda seru. Tiba-tiba sebagian besar pingsan. Bahkan Guan Qianjun, yang awalnya tenang dan tenang di sampingnya, menjadi gelap. Kekuatan legendaris begitu menipu, sekarang Anda bisa melihatnya. Si Fei Xue bahkan lebih terguncang dan menamparkan wajahnya. Ya ampun. Aku hanya punya keberanian yang salah untuk mengatakan, bebas, dan membiarkan putri baptisku yang berharga pamer seperti ini. Su Yufeng berseru, apa? Kamu tidur dengan putriku. Pantas saja aku baru saja berlari mencari Fei Xue. Dia sedang berbaring di tempat tidur dengan santai, dan kamu berdiri di samping mengobrol dengannya. Ya Tuhan, kamu tidur dengan putriku. Tiba-tiba, dia menutup mulutnya lagi, merasa bahwa dia tidak seharusnya mengatakan ini. Benar saja, wajah Guo Santian penuh garis hitam. Shen Chang berkata, kentut. Jangan bicara omong kosong, gadis kecil. Bagaimana putriku bisa tidur dengan ayahmu? Dia meremehkan pria malang seperti ayahmu. Santian, dan semuanya, jangan percaya gadis kecil ini. Tong Yan Wuji. Dia menceritakan asal-usul Guan Qianjun. Keluarga Su Yujiao menghela nafas lega, dan Guo Santian juga menyeka keringat dinginnya. Su Yufeng kembali sadar dan berkata dengan nada meremehkan di wajahnya, itu benar. Putriku adalah wanita kaya dengan tubuh halus dan tubuh halus. Bagaimana dia bisa ditiduri oleh pria sekecil itu? Kami mengambil orang malang ini pria yang bermaksud baik. Belum lagi rumah, dia bahkan tidak punya wuling rongguang seharga puluhan ribu yuan. Tahukah kamu? Dia sangat miskin sehingga dia hanya bisa membeli sepeda motor bekas dari bengkel sepeda motor hanya dengan 700 yuan. Putriku masih memberikan uang untuknya. Aku malu untuk mengatakan bahwa aku mengenalnya ketika kita pergi jalan-jalan. Apa yang dia katakan adalah benar. Guan Qianjun memang menghabiskan 700 yuan untuk membeli sepeda motor beberapa hari yang lalu. Nyaman untuk berbelanja bahan makanan dan lainnya. Selain itu, Qian merasa sangat hangat saat dia duduk di belakangnya dan memeluk pinggangnya. Ketika Su Yufeng mengatakan ini, ada ledakan tawa di sekelilingnya, tetapi Shen Fei Xue sedikit malu. Su Yujiao berkata dengan nada menghina, saudari, bagaimana hal seperti itu bisa tinggal di rumahmu? Bagaimanapun, keluarga Shen dianggap sebagai salah satu dari 7 keluarga besar. Meskipun rumahmu berada dalam situasi yang buruk, jika kamu diseret oleh hal seperti ini sampah, bukankah harganya akan turun lebih jauh lagi? Zhang Guoxiong berkata, ya, bibi kedua, orang seperti ini yang bahkan tidak memiliki pekerjaan dan hanya bisa melakukan pekerjaan rumah adalah anak yang cantik, pecundang. Jangan tinggal di rumah dan ditertawakan. Zhang Tao mengangguk, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan memelihara pria tak berguna yang tidak diketahui asal-usulnya di rumah Anda.
Ini sangat keterlaluan. Jika kabar menyebar, saya benar-benar berpikir dia punya ada hubungannya dengan Fei Xue. Di masa depan, akan sulit baginya untuk menikah. Pernyataan ini membuat Shen Chang dan Su Yufeng merasa ngeri. Wajah kecil Qian Qian penuh ketidakpuasan. Meskipun dia masih tidak mau memanggil Guan Qianjun sebagai ayah, dia memiliki perasaan berbagi suka dan duka. Dia melompati dan berkata dengan keras, "Jangan meremehkanku. Dia sangat kuat, dia adalah bos yang rendah hati. Jenis bos yang rendah hati di TV. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin memberikan Bibi Fei Xue untuk mengganti mobilnya. Bahkan jika Bibi Fei Xue setuju untuk menjadi pacarnya, dia akan memberinya 8 mobil mewah. 8 mobil mewah, masing-masing harganya lebih dari 1 juta. Segera setelah kata-kata itu keluar, wajah Shen Fei Xue tiba-tiba membeku, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lingkungan sekitar hening beberapa saat, lalu tawa tiba-tiba pecah, menyebabkan langit-langit bergetar. Su Yufeng, Qian Qian, ayahmu gila lagi, bukan? Dia membual siang dan malam, bagaimana dia bisa begitu bodoh? Shen Chang, jika dia bisa memberi putriku mobil mewah seharga 8 juta dolar, saya menyemir sepatunya setiap hari. Su Yujiao, orang buangan seperti ini, yang tidak memiliki pekerjaan sah dan mengasuh anak serta melakukan pekerjaan rumah setiap hari, masih dapat membeli mobil mewah seharga 8 juta dolar. Kita harus benar-benar menunjukkan rasa kemanusiaan dan kirim dia ke rumah sakit jiwa, agar tidak menyakiti siapapun. Zhang Tao, kamu benar-benar orang bodoh. Kakak ipar, kamu benar-benar tidak beruntung untuk keluargamu. Bahkan jika kamu meninggalkan sampah, kamu masih bodoh. Zhang Guoxiong, kamu adalah orang yang seperti ini. Jika aku yang menyia-nyiakan makanan, aku pasti sudah mengusirnya sejak lama. Guo Santian berkata, orang seperti ini katak pasti akan membuat Fei Xue bahagia. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus realistis. Bahkan jika dia bisa membeli mobil mewah jutaan dolar dan memberikannya kepada Fei Xue, aku akan memberinya Cadillacku untuk dikendarai. Semakin banyak Shen Fei Xue mendengarkan, dia menjadi semakin malu. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang menyukai wajah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Guan Qianjun. Oke, bawa Qian Qian, aku tidak ingin aku melihatmu. Apakah kamu tidak percaya? Guan Qianjun memandangnya dengan tenang, itu hanya 8 mobil mewah, dan harganya baru lebih dari 10 juta. Jangan meremehkanku. Pernyataan ini membuat ruang tamu meledak menjadi tawa. Shen Fei Xue bahkan lebih malu dan berteriak sedikit tak terkendali, Guan Qianjun, aku mohon, bawa Qian Qian dan keluar. Jika kamu bisa memberiku mobil mewah, aku akan menghangatkan tempat tidurmu setiap hari. Jangan jadi sangat gila dan membuatku tertawa. Apakah kamu memiliki rasa pencapaian? Su Yujiao berkata dengan suara aneh, oh. Guan, lihat, bahkan keponakanku tidak percaya kamu bisa memberinya mobil mewah. Di dunia ini, bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayaimu, jadi tidurlah saja. Guan Qianjun berkata dengan tenang, itu hanya memberinya 8 mobil mewah. Itu tidak sulit bagiku. Ini yang pantas dia dapatkan. Ini bukan giliran semut bersuara di sini. Tiba-tiba, semua orang menjadi pucat. Bab 28. Su Yufeng berkata dengan kasar, Guan Qianjun, sungguh. Bahkan jika kamu bisa memberi putriku mobil mewah, aku akan menggonggong seperti anjing 100 kali untukmu. Su Yujiao, tidak, kalau soal mobil mewah, bahkan mobil kelas menengah yang harganya 2 hingga 300 ribu yuan, saya akan menggonggong seperti anjing. Yang lain juga mengatakan bahwa selama Guan Qianjun bisa memberikan mobil roda 4, mereka secara kolektif akan menggonggong seperti anjing. Guan Qianjun tersenyum cerah, kalian semua tahu bahwa saya suka mendengar anjing menggonggong, oke. Pergi ke gerbang, semua berbaring, dan menggonggong 100 kali. Bagaimana jika Anda tidak bisa mendapatkannya? Guo Santian tersenyum sinis. Su Yujiao melanjutkan dan berkata, jika kamu tidak bisa mendapatkannya, gonggong saja dan merangkak menjauh dari rumah saudara perempuanku. Jangan ganggu keponakanku lagi. Fei Xue sangat baik, dan pecundang sepertimu tidak layak untuknya. Guan Qianjun berkata dengan sederhana dan rapi, oke. Shen Fei Xue menghentakkan kakinya dengan marah, dasar bodoh, kamu benar-benar setuju. Di mana kamu mendapatkan 8 mobil mewah untukku? Jika aku mati, kamu akan membakarnya. Aku masih cukup baik. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Mata Qian Qian memerah pada suatu saat, dan dia berbisik, ini semua salahku.
Aku tahu orang bodoh itu suka menyombongkan diri, tapi aku tetap membantunya menyombongkan diri. Wow, apakah aku disesatkan seperti ini? Guan Qianjun, ini. Guo Santian berkata sambil tersenyum, Tuan Guan, sekarang taruhannya telah diselesaikan, kapan Anda akan membeli mobil itu? Su Guoxiong tertawa keras, beri dia 8 masa hidup, dia hampir tidak bisa membeli satu seumur hidup. Kalimat ini membuat semua orang tertawa. Saat itu tiba-tiba terdengar suara siulan di luar pintu, dan sebuah mobil berhenti. Mendengarkan suara mesinnya, Anda tahu itu mobil bagus. Pintunya tidak tertutup, jadi semua orang tanpa sadar melihat keluar dan menghirup udara dingin. Itu Audi. Audi baru. Ada juga bunga berwarna merah yang sangat meriah diikatkan di bagian depan mobil. Sopir itu melangkah keluar sambil memegang setumpuk dokumen dan kunci mobil di tangannya. Dia datang dan berkata dengan keras, maaf, siapa Nona Shen Feixue? Shen Feixue sedikit linglung, Guan Qianjun mendorongnya, dan dia berlari keluar dengan cepat. Saya, ada apa? Sopir itu dengan hormat menyerahkan dokumen dan kunci mobilnya. Nona Shen, selamat atas pembelian Audi A8L. Ini adalah model terbaik. Semua prosedur, termasuk registrasi dan asuransi, telah diselesaikan dengan total 1.354.533 yuan. Ini semua dokumennya. Tanda tangani Anda nama dan kamu dapat menerimanya. Shen Feixue pingsan. Huhu menandatangani. Melihat Audi A8L itu, rasanya seperti mimpi. Semua orang, kecuali Guan Qianjun dan Qian Qian, berkerumun. Su Guoxiong bergegas mendekat dan menyentuh mobil baru itu dengan tidak percaya. Ya Tuhan, Audi ABL. Mahal sekali. Plat nomor ini harganya ratusan ribu kan. Banyak sekali yang 6. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah baru melaju tak jauh dari situ. Dia juga berhenti di dekatnya dan menurunkan seorang pengemudi, memegang setumpuk dokumen dan kunci mobil. Maaf, siapakah Nona Shen Feixue Shen? Saya. Nona Shen, selamat atas pengiriman Mercedes-Benz S-Class Coupe, yang terbaik. Semua prosedur, termasuk pendaftaran dan asuransi, telah selesai, total 1.435.004 yuan. Ini semua dokumennya. Tolong tanda tangani. Shen Feixue, ini. Saat menandatangani, dia merasa seperti berada dalam mimpi, dan bahkan mencubit wajahnya dengan keras. Kali ini Guo Santian yang berlari tak terkendali dan menyentuhnya dari atas ke bawah seolah menyentuh wanita yang paling dicintainya. Ya Tuhan. Saya hanya ingin membeli Mercedes-Benz seri S ini, tapi saya tidak punya cukup uang, jadi saya hanya bisa membeli Cadillac model serupa. Mercedes-Benz bernilai lebih dari 1 juta yuan. Petik 2. Feixue, bagaimana kamu mampu membelinya? Mobil mewah sekali. Ada Audi A8L di depanmu. Begitu dia selesai berbicara, mobil mewah lain melaju. Barang baru. Paket olahraga BMW seri 7. Begitu dia berhenti, Shen Feixue berteriak, BMW favoritku. Ya Tuhan. Dia bergegas mendekat dan menyentuhnya tanpa henti dengan penuh semangat. Sopir turun dan setelah menanyakan dengan jelas bahwa dia adalah Shen Feixue, dia berkata dengan senyuman di wajahnya, Nona Shen, selamat atas pernikahan Anda. Semua prosedur telah selesai, total 2.316.644 yuan. Tolong tanda tangani semua dokumen dan kunci mobil. Turun Maybach S-Class dengan total harga 2.654.433 yuan. Porsche Executive Extended Edition dengan total harga 2.456.448 yuan. Total ada 8 mobil mewah, dengan nilai total tidak hanya lebih dari 10 juta, tetapi hampir mendekati 20 juta. Yang satu lebih mewah dari yang lain. 8 mobil mewah diparkir di depan villa kecil keluarga Shen, hampir memenuhi jalan. Para tetangga datang untuk menyaksikan kegembiraan, semuanya dengan mata terbelalak dan wajah iri. Saya sedang berbicara tentang keluarga Shen. Apakah 8 mobil mewah ini benar-benar milik keluarga Anda? Ini tidak bisa dipercaya. Dari mana keluarga Anda mendapatkan begitu banyak uang? Setidaknya 20 juta untuk membelinya. Paskan ke dalam rumahmu. Aku akan pergi. Saya akhirnya melihat bahwa membeli mobil mewah itu seperti membeli kubis. Su Yufeng dan Shen Chang sangat bangga sehingga mereka berteriak kepada para tetangga untuk tidak menyentuhnya dan tidak menaruhnya di dalam rumah, atau mobilnya akan rusak. Keluarga Su Yujiao dan Guo Santian semuanya menjadi idiot. Terutama orang yang kembali,
yang baru saja mengatakan akan membelikan Shen Feixue sebuah BMW dengan harga 600.000 yuan, dan sekarang wajahnya bengkak. Hadiah mobil termurah 2 kali lebih mahal dari BMW yang dibicarakannya. Di dalam rumah, Qian melihat keributan di luar dengan aneh, lalu tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya dan menatap Guan Qianjun dengan serius. Ada apa? Apakah ada butiran beras di wajahku? Guan Qianjun menyentuh wajahnya dengan rasa ingin tahu. Qian menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Hei, apakah kamu benar-benar membeli ke-8 mobil itu untuk Feixue?" Guan Qianjun menjawab dengan serius, "Sebenarnya, saya tidak membelinya. Saya bertanya kepada orang jahat yang meledakkan mobil itu untuk bayar untuk itu." Qian mengerutkan kening, mengapa dia harus membayar begitu banyak? 1 mobil. 8 mobil, itu sangat kaya. Bayi kecil yang lucu itu memutar-mutar jarinya. Menyenangkan untuk menghitung. Guan Qianjun mengambil kesempatan itu untuk menyentuh kepala kecilnya, dia harus membayar begitu banyak. Kalau tidak, dia akan mati. Qian bersenandung, dan kemudian bertanya dengan serius, "Mengapa kamu menyentuh kepalaku?" Guan Qianjun menghela nafas dan berkata dengan kesal, "Ayah, jika kamu menyentuh kepala kecil putriku, itu tidak akan berhasil, kan?" Qian memiringkan kepala kecilnya dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu lupakan. Tapi kamu hanya diperbolehkan menyentuhnya sekali sehari. Dikatakan di TV, jangan biarkan orang menyentuh kepalamu terus-menerus, atau kamu akan disentuh dengan bodohnya." Guan Qianjun, begitukah? Tapi dia tiba-tiba merasa senang. Karena, putri. Sepertinya dia telah mengakui bahwa dia adalah ayah. Di luar, Shen Feixue masih tenggelam dalam keadaan yang luar biasa. Melihat 8 mobil mewah itu, wajahnya hampir terjepit dan bengkak. Dia juga memutar pahanya beberapa kali dan membiru. Su Yujiao berteriak, "Keponakanku sayang, pangeran negara mana yang kamu temui dan membelikanmu begitu banyak mobil mewah, 8 di antaranya? Apakah kamu berencana menikah dan menjadi ratu?" Ini setelah berteriak, Shen Feixue kembali sadar dan tiba-tiba gemetar. "Ini, Guan Qianjun membelikannya untukku." Begitu dia selesai berbicara, kedua keluarga di sekitarnya tiba-tiba membeku. Tadi, saya hanya fokus pada keterkejutan, dan benar-benar lupa dengan apa yang dikatakan Guan Qianjun sebelumnya. Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang dia akan memberi Shen Feixue 8 mobil mewah. Kini, yang ada di hadapan Anda adalah 8 mobil mewah. Bersambung.